Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk kami merenungkan sabda-Mu hari ini. Kami mohon agar hati kami dibuka untuk memahami pesan yang Engkau ingin sampaikan melalui sabda-Mu. Engkau datang ke dunia ini untuk memberikan kabar baik, membawa pembebasan, pengharapan, dan keselamatan bagi umat manusia. Semoga melalui renungan ini kami semakin mengerti misi-Mu dan semakin bersemangat untuk menjadi bagian dari karya keselamatan itu dengan hidup yang mencerminkan kasih dan terang. Kami berharap agar Roh Kudus menuntun setiap langkah kami dan merenungkan sabda-Mu dan menguatkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak. Semoga hidup kami dapat menjadi saksi bagi Injil yang Engkau sampaikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat jumpa para sahabat OSF Sibolga. Kali ini kita akan merenungkan Minggu Biasa yang ketiga, yaitu dari Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dilanjutkan dengan bab 4 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Para saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan ataupun mendengarkan dua bagian dari Injil Lukas yang saling melengkapi, yaitu Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dan Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Bagian pertama, Injil Lukas mengawali dengan penjelasan tentang tujuan penulisan Injil ini, yaitu untuk menyampaikan kebenaran yang pasti tentang Yesus Kristus. Lukas menulis dengan penuh perhatian agar pembaca seperti Theophilus bisa memahami dengan jelas dan benar siapa Yesus, apa yang Dia ajarkan, dan mengapa kedatangannya begitu penting bagi umat manusia. Bagian yang kedua adalah dari renungan kita berfokus pada permulaan pelayanan Yesus ketika Ia kembali ke Galilea dengan kuasa Roh Kudus dan mengajar di rumah-rumah ibadat. Di Nazaret, Yesus membaca kitab suci dari ayat kitab Nabi Yesaya yang menubuatkan kedatangannya sebagai pembebas dan juru selamat. Dia mengumumkan dengan tegas bahwa hari ini terpenuhilah nas ini dan menyatakan dirinya sebagai pemenuhan janji keselamatan bagi umat manusia. Melalui kedua bacaan ini, kita diajak untuk lebih mendalami panggilan Yesus dalam hidup kita. Kita diajak untuk menerima kebenaran Injil dengan hati yang terbuka dan hidup sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Yesus Sang Pembebas. Marilah kita merenungkan dengan penuh syukur bagaimana Yesus datang untuk membawa terang dan keselamatan bagi dunia ini, serta bagaimana kita dipanggil untuk ikut serta dalam misinya di dunia ini. Maka saya mengajak kita semua untuk merenungkan lebih dalam lagi dalam permenungan kita dengan melihat 4 poin rohani yang bisa kita renungkan bersama. Poin yang pertama adalah membangun dasar yang kuat dalam iman.
Saudara-saudari yang terkasih, pada bagian awal Injil Lukas, kita menemukan Lukas sebagai seorang penulis yang sangat teliti. Ia ingin menyampaikan kisah tentang Yesus dengan akurat dan penuh perhatian agar pembacanya, Theophilus, bisa memahami dan percaya sepenuhnya akan kebenaran Injil yang disampaikan kepadanya. Lukas menulis dengan tujuan supaya kita dapat melihat bahwa ajaran Yesus bukanlah sebuah cerita biasa, melainkan suatu kenyataan sejarah yang didasarkan pada kebenaran yang jelas dan dapat dipercaya. Renungan kita dimulai dengan ajakan untuk merenungkan kebenaran iman kita. Lukas memberi teladan bagi kita untuk tidak hanya mendengar cerita tentang Yesus, tetapi juga untuk memahami, menggali, dan mempercayai apa yang telah diberitakan. Seperti Theophilus, kita diundang untuk menerima pewartaan Injil dengan hati yang terbuka dan siap untuk hidup berdasarkan kebenaran tersebut. Sebagai umat Katolik, kita diajak untuk terus menggali dan menghidupi kebenaran iman yang telah diwariskan kepada kita. Itu bukan sekedar pengetahuan, tetapi pengalaman pribadi yang mengubah hidup. Kita diajak untuk memperdalam pemahaman kita tentang Yesus melalui doa, bacaan kitab suci, dan kehidupan sakramental lainnya. Yang kedua adalah misi Yesus dalam kehidupan kita. Di bagian selanjutnya, kita melihat Yesus memulai pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus. Dia kembali ke Galilea dan mulai mengajar di rumah-rumah ibadat. Ketika dia tiba di Nazaret, kota asalnya, Yesus membuka kitab Nabi Yesaya dan membaca ayat-ayat yang menyatakan bahwa dia adalah yang dijanjikan untuk membawa pembebasan dan keselamatan. Kata-kata Yesus di Nazaret sangat jelas dan penuh makna. Hari ini terpenuhilah nas ini. Yesus dengan tegas menyatakan bahwa dia adalah pemenuhan dari nubuat tersebut. Misinya adalah untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan yang tertawan, memberi penglihatan kepada yang buta, dan mengusahakan keadilan bagi yang tertindas. Dia datang untuk membawa keselamatan bagi umat manusia yang membutuhkannya. Renungan ini mau mengajak kita untuk menyadari bahwa Yesus datang untuk kita semua. Ia datang untuk membawa terang bagi hidup kita yang penuh kegelapan, membawa pengharapan bagi yang merasa tertekan dan terbelenggu, seperti yang dikatakan Yesus. Dia juga mengundang kita untuk menjadi bagian dari misinya. Setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan dipanggil untuk melanjutkan karya misinya di dunia ini. Sebagai seorang Katolik, kita diundang untuk melibatkan diri dalam misi Kristus dengan cara hidup kita. Ini bisa dilakukan melalui pelayanan kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan bantuan, keadilan, dan kasih. Misi Yesus tidak berhenti pada zamannya, tetapi diteruskan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang ketiga adalah pembebasan yang membawa pengharapan. Para saudara-saudari yang terkasih, misi Yesus adalah misi pembebasan.
kita diajak untuk mengenal Yesus bukan hanya sebagai guru yang mengajar tentang kebenaran, tetapi juga sebagai juru selamat yang datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan segala penderitaan. Dengan kedatangannya, Yesus membuka jalan bagi kita untuk menerima pengampunan, kedamaian, dan kehidupan baru. Bagi kita yang sering terbelenggu oleh masalah, kecemasan, atau rasa bersalah, Injil ini mengingatkan kita bahwa Yesus datang untuk membebaskan kita. Dia menawarkan penghiburan dan harapan. Harapan ini bukanlah harapan yang bersifat sementara, tetapi harapan yang datang dari Allah yang hidup. Dia datang untuk mengubah hidup kita dan memberi kita arah yang baru. Poin yang terakhir adalah hidup dalam misi Yesus. Sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk membuka hati dan hidup kita bagi misi Yesus. Melalui iman dan kasih, kita diajak untuk menjadi saksi dari keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang penuh kasih dan harapan, dan kita dipanggil untuk hidup dalam terang tersebut. Maka para saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita senantiasa mengingat panggilan kita untuk menjadi pembawa kabar baik bagi sesama, membawa pembebasan, damai, dan kasih kepada dunia yang membutuhkan terang Kristus. Semoga kita mampu hidup dalam iman dan menjadi alat yang digunakan oleh Tuhan untuk mewujudkan keselamatan di dunia ini. Kita yakin bahwa kita dengan tulus dan mau terbuka untuk melayani, Tuhan pasti membantu kita untuk melanjutkan karya misinya di dunia ini. Maka semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah selama kami merenungkan sabda-Mu hari ini. Kami bersyukur atas sabda dan kabar sukacita yang telah Engkau sampaikan melalui Injil Lukas, yang mengingatkan kami akan misi mulia Yesus untuk membawa pembebasan dan keselamatan bagi dunia ini. Bantulah kami untuk semakin memahami panggilan kami sebagai pengikut Kristus, agar kami bisa meneruskan misi kasih dan kedamaiannya di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Berikan kami keberanian untuk hidup sebagai saksi-saksi terang Kristus, membagikan kasih dan harapan kepada semua orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.